Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Baik, hari ini saya akan membahas soal yang telah saya berikan kemarin, yaitu uji coba mandiri 1 mengenai berbagai materi yang harus kalian pelajari untuk persiapan ujian sekolah. Untuk soal yang pertama, di situ ada soal materi ide pokok. Nah, kemarin saya pernah menjelaskan kalau ide pokok itu harus dicari menggunakan berbagai cara. Salah satunya menggunakan DUK, yaitu deduktif umum khusus, atau IKU, induktif khusus umum. Kalau deduktif umum khusus berarti jelas kalimat utamanya ada di kalimat awal. Kalau IKU, induktif khusus umum, berarti jelas kalimat utamanya ada di akhir. Atau kita bisa menggunakan cara yang lain, yang lebih praktis. Jika kita mau mencari kalimat utamanya ada di awal atau tidak, berarti kita langsung melihat kalimat kedua. Jika kalimat kedua kalian menemukan rujukan kata, ini, itu, tersebut, atau pronomina, ya, ada katanya, atau menggunakan repetisi, pengulangan kata sebelumnya, jelas kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kalau kalimat utamanya ada di kalimat pertama, berarti ide pokoknya juga ada di kalimat pertama. Nah, jika kita mencari ide pokoknya ada di akhir, tinggal lihat saja kalimat terakhir. Jika kalimat terakhir kita menemukan kata jadi, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, jelas kalimat utamanya ada di kalimat terakhir. Gagasan pokok, ide pokoknya juga pasti ada di kalimat terakhir. Nah, untuk soal nomor 1 bisa kita lihat di antara berbagai kalimat mana yang menunjukkan kalimat bersifat umum. Kalimat yang bersifat umum ada di kalimat nomor 1. Yaitu para ahli bahasa memprediksi bahwa setengah dari bahasa-bahasa di dunia akan punah. Kalau itu menjadi kalimat utama, maka sudah jelas ide pokoknya ada di opsi jawaban E, yaitu prediksi ahli bahasa akan kepunahan bahasa. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Ide pokok teks tersebut, sama-sama disuruh mencari ide pokok. Langsung kita lihat kalimat keduanya. Ada begitu banyak tantangan di dalamnya, ada katanya. Nya itu merujuk ke kalimat sebelumnya, jelas berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kalau kalimat utamanya ada di kalimat pertama, berarti ide pokoknya apa? Kita baca dulu kalimat pertamanya. Kegiatan pendokumentasian bahasa bukanlah yang mudah untuk dilakukan. Nah, setelah kita menemukan kalimat utamanya, kita langsung lihat opsi A sampai E. Mana yang cocok dengan kalimat utama tersebut? Nah, jelas yang cocok adalah opsi C. Pendokumentasian bahasa bukan hal yang mudah. Selanjutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 yang ditanyakan juga gagasan pokok. Yang ditanyakan adalah gagasan pokok. Langsung kita lihat kalimat kedua. Pengawasan itu. Nah, ada kata itu. Itu termasuk ke dalam rujukan kata. Kalau sudah menemukan kata kuncinya, berarti kita langsung tahu kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Jadi, gagasan pokoknya jelas ada di dalam kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Indonesia saat ini menjadi negara yang masuk dalam daftar pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan pemilik jasa teknologi informasi internasional. Coba kita lihat opsi A. Pengawasan terhadap negara Indonesia oleh pemilik jasa informasi internasional. Sama dengan kalimat utama yang telah kita baca tadi ya. Berarti nomor 3 gagasan pokoknya ada di opsi A. Nah, sekarang soal nomor 4.
Soal nomor 4 yang ditanya adalah makna istilah. Untuk menjawab soal semacam ini, jika kalian tidak hafal kamus, cara yang mudah untuk kalian kerjakan adalah kalian membaca teksnya secara keseluruhan. Dimasuk-masukkan ke dalam opsi jawabannya, mana yang sesuai dengan isi paragraf. Ya, responden itu apa? Registrasi itu apa? Nah, saya tuh tidak pernah mendengar responden, Mem. Saya taunya registrasi. Registrasi itu pendaftaran. Nah, berarti tinggal kita lihat mana opsi jawaban yang tidak ada kata pendaftaran. Kalau tidak ada kata pendaftaran berarti salah. Berarti opsi A, opsi D, opsi E itu salah. Tinggal B dan C. Nah, responden. Responden itu penjawab atau peserta. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Kita harus membaca kalimatnya. Sebagian besar responden menyatakan bahwa kelas Maya memiliki tampilan yang menarik dan mudah dalam proses registrasi. Berarti responden itu adalah penjawab. Selanjutnya soal nomor 5. Ini sama caranya untuk mencari makna istilah. Kita harus membaca secara keseluruhan teks jika kita tidak tahu makna istilah yang ada di dalam teks tersebut. Di sini yang dicari adalah fasilitator dan mendesain. Desain itu membuat rancangan pola. Membuat rancangan pola itu ada di opsi D dan E. Jelas yang A, B, dan C itu salah. Mudah saja langsung dibuang saja, tidak perlu dihiraukan. Sekarang D dan E. Fasilitator. Fasilitator itu penyelia atau penyedia. Nah, kalau kita tidak tahu fasilitator itu apa, kita baca saja kalimatnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 6. Nah, kalau ada soal semacam ini, seperti soal nomor 6, kita langsung lihat soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan isi biografi di atas. Berarti kalau ada soal semacam ini, kita tidak perlu membaca teksnya terlebih dahulu. Itu akan memerlukan waktu yang sangat lama. Kita coba cara praktis, kita langsung lihat soalnya. Yang diminta adalah pernyataan yang sesuai dengan isi biografi di atas. Berarti caranya mengerjakan, kita masukkan satu-satu opsi jawabannya ke dalam teks. Mana yang sesuai dengan teks itu yang menjadi jawaban. Misalnya, Buyung menjalani tugas sebagai pedagang loak selama 12 tahun. Salah, mengapa? Karena yang ada di dalam teks itu sejak berusia 12 tahun. Buyung itu berdagang loak, bukan dia menjalani tugas sebagai pedagang loak selama 12 tahun. Itu salah satu caranya. Itu salah. Selanjutnya yang ada di dalam teks berarti opsi D, Buyung menjadi pedagang loak pada saat ibunya berjualan cendol. Sekarang soal nomor 7. Soal nomor 7 yang diminta sama, pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. Nah, kalau yang diminta pernyataan yang sesuai berarti kita harus memasukkan opsinya langsung, opsional jawabannya ke dalam teks. Tidak perlu baca teksnya terlebih dahulu lama. Nah, mana yang sesuai dengan teks di atas, pernyataan yang sesuai berarti yang A. Karena apa? Kata-kata yang digunakan dalam puisi gelap berkonotasi dengan memaknai simbol. Itu ada di kalimat ke-4. Ya. Selanjutnya soal nomor 8, simpulan teks. Kalau simpulan teks, jika kita tidak menemukan kata kunci di kalimat terakhir, ada jadi, ada bahkan, ada dengan demikian, berarti kita harus membaca secara keseluruhan. Jadi teksnya harus dibaca, nanti akan mendapatkan simpulan. Itu cara mengerjakannya ya. Simpulan teks tersebut berada di opsional
C. Sebagai perwujudan karakter bangsa, dalam berbahasa gunakanlah bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Selanjutnya, soal nomor 9 yang diminta adalah ringkasan teks tersebut. Meringkas. Berarti pokok pembahasannya itu apa? Kalau ada soal ringkasan, berarti kita harus membaca secara keseluruhan. Tapi langsung terlihat di kalimat pertama, lihat, ada dua tujuan pokok dari teori bahasa yang berhubungan dengan karakteristik khusus teks sastra. Berarti ada dua tujuan pokok. Mana yang menyebutkan ada dua tujuan pokok? Ada di opsi E. Kalau itu malah tidak ada jawaban yang menjadi samaan ya, langsung terdapat jawaban yang sesuai yaitu jawaban E. 10. Ringkasan. Sama cara mencari ringkasan berarti harus dibaca semua. Untuk ringkasan teks yang berada di nomor 10 itu harus kalian lihat. Terdapat dua acuan dalam pengembangan tes, yaitu ada acuan norma dan acuan kriteria. Itu yang menjadi ringkasan teks pada soal nomor 10. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika tidak paham silakan bertanya di kolom komentar. Tetap semangat, tetap berprogres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.